ternyata diakui bahwa memang tersangka ini, saudara D ini pada malam hari itu kembali ke rumah dengan kondisi baju kotor, berlumuran tanah, berlumuran darah, dan juga membawa karung. Selanjutnya petugas kami melakukan penggeledahan dan ditemukan karung tersebut. Di mana karung tersebut setelah kita lakukan pemeriksaan, isi dari karung tersebut adalah arit. Ya, arit ini adalah miliknya si korban. Ya, dan ini sesuai dengan gagang yang ditemukan di TKP. Ini gagangnya, ini aritnya. Ya. Sendal milik korban yang juga diakui oleh istrinya adalah ini memang sendal milik korban, dan juga botol minuman serta karung yang digunakan oleh korban untuk penggarapan sawah. Dan karung ini juga sama, ada juga beberapa karung yang kita temukan di TKP. Jadi memang sesuai. Selanjutnya kita menanyakan ya, di mana Pak Kapolres sedang mengekspos kasus pembunuhan petani di tengah sawah Singaraja Indramayu pada beberapa waktu lalu yang saat ini sudah berhasil diungkap oleh polisi. Jadi setelah kejadian beberapa hari kemudian, tersangka D ini memang berdasarkan pengakuan dari keterangan dari keluarganya memang mengalami depresi. Jadi memang sudah lama mengalami depresi, dan setelah kejadian pada saat itu sempat memberhentikan kendaraan Polsek Juti Juang, kendaraan dinas Polsek Juti Juang. Ya. Jadi memberhentikan tiba-tiba di pinggir jalan, dan selanjutnya diamankan oleh petugas Polsek Juti Juang dikarenakan dikhawatirkan melakukan tindakan yang lain-lain, dan dibawalah ke Polsek Juti, dan selanjutnya dibawa ke RSUD. Jadi posisinya memang pada saat itu karena belum diketahui bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan ini, dan ada perbuatannya dia yang menghentikan kendaraan anggota secara tiba-tiba yang dikhawatirkan oleh anggota pada saat itu dia adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan, akhirnya dibawa ke RSUD, dan di RSUD dilakukan perawatan. Jadi selama kurang lebih sekitar 14 hari. Setelah 14 hari, ya, kita bawa tersangka untuk dilakukan pemeriksaan di Polres, ya, dan selanjutnya di Polres kita lakukan pemeriksaan. Dan dari hasil gelar perkara diputuskan bahwa tersangka kita bawa ke Rumah Sakit Polri Said Sukanto yang ada di Jakarta untuk dilakukan visum psikiatrikum, yaitu adalah visum untuk mengetahui kejiwaan dari seseorang. Dan dari hasil visum tersebut, ya, diketahui bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat atau disebut dengan skizofrenia. Dan dari hasil pemeriksaan tersangka, ya, bahwa tersangka pada saat melakukan aksi pembunuhan tersebut diawali dari pada saat itu tersangka berhalusinasi, merasa bahwa dia akan dijadikan tumbal. Ya, selanjutnya dia berjalan ke sawah, bertemu dengan si korban. Pada saat itu si tersangka, menurut keterangan tersangka, bahwa dia ingin meminta tolong karena dia mau dijadikan tumbal pesugihan. Namun begitu pada saat ada interaksi dengan si korban, menurut keterangan tersangka, korban melakukan tindakan kekerasan terlebih dahulu. Jadi begitu pada saat dia melihat si tersangka, seolah seperti kayak mau melakukan menantang lah gitu ya, seperti kayak mau melakukan tindakan juga menantang gitu. Dan selanjutnya menurut keterangan dari tersangka bahwa tersangka terlebih dahulu dianiaya oleh korban. Ini menurut keterangan tersangka, dan memang ada bekas luka, ya, ada bekas luka pada
tersangka, yaitu di tangannya sebanyak 2 luka yang kita ketahui, gitu ya. Nah, setelah itu terjadilah perkelahian antara keduanya. Ya, perkelahian antara keduanya, akhirnya posisinya tersangka dapat mengambil arit dari si yang dipegang oleh si korban. Ya, jadi arit ini adalah miliknya si korban, dipegang korban oleh korban dulu. Setelah itu akhirnya terjadilah penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban, ya, dengan cara menusuk pada dada, ya, dan juga melakukan penganiayaan beberapa kali, bacokan ke wajah 4 kali, ya, dan selanjutnya juga melakukan kekerasan pada leher korban, ya, sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari kasus ini kami tetapkan saudara B ini menjadi tersangka dengan beberapa alat bukti, ya, alat bukti yang berhasil kita kumpulkan. Yang pertama adalah keterangan saksi-saksi, di mana tadi sudah saya sampaikan ada beberapa saksi-saksi yang melihat bagaimana pada saat itu korban terlihat setelah kejadian. Terus juga ada kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan tersangka dengan barang bukti yang kita temukan, sehingga ada alat bukti petunjuk yang berhasil kita dapatkan pada kasus ini. Jadi untuk tersangka kita kenakan pengenaan pasal 338, ya, 338 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dan selanjutnya kami akan melengkapi berkas, ya, termasuk juga nanti kita akan melengkapi ahli-ahli untuk pendukung dari kelengkapan alat bukti pada proses penyidikan kasus ini. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Sekian langsung dari Indramayu Barat. Clear, ya.